Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah, hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengawali ngaji kolbu ini terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahimahullah, mari kita melanjutkan, dan topik kita masih melanjutkan tentang tafakur. Tafakur sa'ah khairu min ibadatin siti nasana. Bertafakur kepada Allah, berfikir tentang Allah, bisa menjadikan amal kita itu lebih baik dari amal yang tidak mempunyai rasa tafakur. Karena tafakur inilah yang menjadikan kita itu lebih dan bisa mempercepat ma'rifat. Yang pertama, kita kemarin diminta untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, itu Bapak sekalian. Yang kedua, kita diminta berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bisa menikmat Allah, maka kita akan melahirkan mahabbatu wa syukur. Banyak mencintai Allah, mendekatkan diri pada Allah, dan bersyukur. Yang ketiga, berpikir atas janji-janji Allah. Yang benar pasti dibalas benar, yang jelek akan pasti diuji. Yang keempat, berpikir tentang ancaman Allah. Ya, Bapak sekalian. Nah, mari kita lanjutkan yang kelima. Wa qala muallif fi hadzal kitab wa nawabi ma bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa minha, dan di antara cara berpikir yang lain adalah fikratun man taksirun nafsi anit ta'ah ma'a ihsanillahi ilaihi, ya tawalladu min hal hayat. Artinya berpikir atas kecerobohan diri kita dalam taat pada Allah, itu akan bisa mendorong kita lebih baik kepada Allah, dan akan melahirkan satu kehidupan baru. Yatawalladu minhal hayah. Itu dari cara berpikir, salah satu jenis berpikir yang sangat baik. Artinya apa? Ayyan ibadatillah ta'ala, ya ini dari cara kita beribadah pada Allah. Apakah kita taksir nafsi, hidup kita itu bahasa Jawa ini muspro begitu saja, ya ceroboh begitu saja, atau kita memang dalam beribadah kita atur sedemikian rupa, kita ada kaifiatnya, ada aurat yang kita lakukan sehari-hari. Fa fi wa fi iqbalihi li syuhtillahi ta'ala, dan tentang cara memikirkan terhadap bagaimana Allah kalau marah li syuhtihi ta'ala,
Kalau Allah marah kepada kita itu seperti apa? Bi'iyanihi, ya, manaha anhu, karena kita telah melakukan sesuatu yang dilarang. Pasti Allah kan marah terhadap kita menentang ajaran Allah. Kita menentang perintah Allah tapi menjalankan yang dilarang oleh Allah. Dalam posisi seperti ini, maka ma'a ihsanillahi, maka kita harus bersama dengan kebaikan-kebaikan Allah yang kita pikirkan. Apakah Allah baik? Sangat baik. Allah membantu kita, sangat membantu kita. Allah menebarkan nikmat, sangat menebarkan nikmat yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungkan. Nah, ini yang kita pikir. Kalau sudah seperti itu, kita akan takut terhadap suhtihi, marahnya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah? Ini illa liya'budun. Tapi dalam arti tasawuf lebih tinggi lagi. Liya'budun itu pengertiannya liya'rifun, makrifat. Jadi kalau liya'budun itu bisa jadi hanya syariat, tapi kalau liya'rifun ya syariat ya tarekat makrifat. Dua-duanya. Itu kalau orang yang sudah makrifat sholatnya itu lebih menghunjam impactnya di dalam hati kita. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu semua itu dengan main-main saja? Tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Engkau adalah pemimpin karena sebagai khalifatullah fil ardh, dan saya akan minta pertanggungjawaban. Diri kita, keluarga. Ya, kalau kita punya jabatan-jabatan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, jangan berpikir gitu, pasti kamu kembali ke saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, ya tawalladu min hal khayah, maka kita akan lahir cara hidup yang baik. Maksudnya, ai hadza tafakkur yazidu fi khaufika minna ta'ala. Pemikiran itu menambah rasa takutnya kita pada Allah. Ya, wa yasmiluka ala laumi nafsika wa taubihiha, dan membebanimu dan atas mencaci dan mencela dirimu. Artinya jatuh orang Jawa ya, jatuh. Tahu gitu saya dulu tuh ibadah deh, tahu gitu saya dulu rajin deh, kalau dulu saya banyak zikir deh, kalau begitu saya dulu masuk suluk torekoh deh. Nyesal itu di belakang, nggak ada nyesal di depan. Mboten enten. Waduh, oleh rezeki akeh, urusan jabatan, urusan pekerjaan ya lupa. Orang yang muqarrabah, orang yang ingin mendekatkan benda Allah itu lupa kalau sudah diberi keleluasaan, kebebasan. Nah, kalau sudah itu umur tua langsung dan baru sadar, oh jatuh, tahu gitu, lek ngono. Dulu orang Jawa ya, tahu gitu saya dulu ahli ibadah. Wa mujanabi taksirin wa mulazamit syamir, dan menjauhi keteledoran atas yang mewajibkan terhadap kesiagaan. Artinya kita harus antabsyir, siaga siap kapan-kapan sesaat tertentu Allah memanggil, kita sudah siap.
Kan banyak naudzubillah min dzalik, lagi di Jaya, lagi di mana, belum pernah ini, belum pernah itu, wafat. Padahal donyone akeh. Padahal yang dia miliki hebat. Pengaruhnya di masyarakat banyak. Tapi sebagai abdun, sebagai hamba Allah, dia tidak pernah punya apa-apa. Nah, inilah yang disebut adalah janganlah kamu terlena dengan urusan-urusan ceroboh di dalam beribadah. Fikratun fit taksirin nafsih anit ta'at. Karena kita harus memikirkan bimulamazatil tamsyir, yaitu kita mewajibkan diri kita itu siap siaga kalau Allah memanggil setiap saat. Wa minha, dan yang keenam Bapak Ibu sekalian, antafakkara fi ikhati ilmillahi bika wa tadrihi ilaik. Hendaknya kamu berpikir tentang lingkup pengetahuan Allah terhadapmu dan pengawasannya terhadapmu. Allah itu memperhatikan kita. Bapak Ibu ingat ya, dalam satu makom muraqabah ma'iyah ya, sifatnya, af'alnya, diri kita itu semua Allah tahu. Karena itu kita harus muraqabah, dalam pantauan, dalam pengawasan Allah. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Khotroh fil qalbi. Tapi ingat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat dengan urat lehermu. Kadang-kala kita itu tidak tahu terhadap diri kita, tapi Allah tahu. Jadi Allah itu aqrabu, dekat dengan kita. Kita mau apa saja Allah tahu. Tidak pernah lepas. Nah, itu yang kita menjadi muraqabah wa muqarrabah. Kita menjadikan yakin kita sedang dalam pengawasan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah, dari situlah kita menjadi muraqabah. Kita dalam pengawasannya, kita menjadi hati-hati. Nah, karena itu wa muqarrabah, maka kita akan selalu mendekatkan diri pada Allah. Karena apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya. Wa qala ta'ala wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah bersama kita dalam keadaan setiap saat dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang lepas dari pantauan Allah. Karena itu kita latihannya, zikirnya adalah makomnya muraqabah af'al, wa muraqabah sifat, wa muraqabah ma'iyah. Itu Bapak Islam. Dan itu ada makom-makom di dalam thariqah Naqsyabandiyah. Wa qala ta'ala alam tara anna la ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ma yakunu man tajwa thalathatun illa huwa rabi'um. Tiada pembicaraan rahasia di antara orang ketiga selain saya, kata Allah, pasti adalah menjadi bagian itu. Nggak ada yang lepas. Ini latihan. Latihan kita sedang diawasi, berarti kita latihannya, makomnya adalah muraqabah af'al. Af'al kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Wa hadat tafakkuru tamrutu an tastahya minallah. Ya.
pemikiran ini, kalau kita punya pikiran seperti ini, tafakur seperti ini terhadap Allah, maka Allah akan melihat kita, ya, wa ayyara nahaka, di mana dia tidak pernah akan, di mana dia telah melarangmu, Allah tahu kita kerjakan atau tidak. Au yafkiduka haitsu amroka, dan Allah kehilanganmu di mana dia telah memerintahkanmu. Tahu perintah kita itu, perintah Allah itu dijalankan oleh kita, Allah tahu. Yang dilarang kita kerjakan, Allah tahu. Jadi tidak ada satupun yang luput dari apa? Dari pengawasan Allah. Ini muraqabah. Jadi kira-kira ini dalilnya menyangkut muraqabah, af'al, sifat dan ma'iyah itu ini. Dalilnya Al-Qur'an itu. Jadi jangan dikira berthariqah itu tidak ada dalilnya. Semua karena ini ajarannya Rasulullah. Dan talqin pertama, baiat pertama Rasulullah atas thariqah itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai sekarang. Yang ketujuh, wa minha an tafakkaru fi hadhihi haya'id dunya wa kasrati azghaliha. Yang ketujuh, hendaklah kamu bertafakur tentang kehidupan di dunia ini. Dunia itu untuk apa? Ad-dunya lid-dunya atau ad-dunya lil akhirah. Dunia untuk akhirat, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dunia lid-dunya, ya rugi. Ya. Wa kasrati azghaliha, dan kesibukannya yang banyak dalam urusan dunia. Benar tak Bu, Bapak sekalian? Dunia, kalau sudah merayu, itu melupakan segalanya. Rayuan dunia itu ngalahkan rayuan kita kepada istri kita, ngalahkan rayuan istri kita kepada kita. Wis dah kalah. Karena dunia itu sungguh kemilau. Dan karena itu orang yang cinta dunia, Ra'sul Khoti'ah, ujung pangkal dari pangkal kesusahan itu urusan dunia. Belum lagi wasur'ati zawaliha, dan hilangnya juga cepat. Digolei siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, wafat ditinggal. Terus njur nggih apa? Terus lalu untuk apa dikejar-kejar kok ditinggal? Atau kita yang ditinggalkan? Terus untuk apa? Nah, karena itu kita harus berpikir untuk apa hidup di dunia ini. Wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha, dan tentang akhiratnya dan kenikmatannya akhirat itu, wa dawamiha, karena di akhirat itu dawam, abadi. Jadi ad-dunya manzilatun wal akhiratu qararah. Ini yang harus kita pegang. Dunia ini adalah mampir ngombe, sebentar sejenak. Ya, ini adalah wasilah, makosidnya itu adalah akhirat, karena akhirat itu adalah tempat qararah, kampung halaman sejati kita itu nanti di akhirat. Nah, ini harus kita tafakur. Jangan just life is easy going. Jangan mengatakan ya hidup seenaknya ya dadah. Jangan. Umur 40, 60, 50 sudah apa yang kita persiapkan? Kita masih biasa-biasa saja kah? Atau kita sudah mempersiapkan amal kita, zikir kita, suluk, thariqah kita sudah masukkah? Ini harus kita pikirkan, karena tidak ada yang tahu kapan Allah memanggil kita. Kapan Allah tahu-tahu kita sudah dijemput. Kalau sudah dijemput, la yastahiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun yang mampu untuk menghentikan, ngerem, atau yang mempercepat, tidak ada. Kalau sudah urusan mati. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Saya ulang,
wabtaghi fima ataqallahi darul akhirah. Golek ono negeri akhirat itu kunci loh ya ibu bapak sekalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ning kan hanya ning, hanya bunyinya tetapi ning, bukan wa loh ya, ning. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Udah itu aja. Intinya adalah akhirat. Wa qala ta'ala aidan bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi anehnya sebagian manusia memilih dunia. Moga-moga tidak kita nggih. Wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dari dan lebih kekal. Ini yang jenengan kalau subuh baca itu kan surat Al-A'la kan ini kan ayat 16-17. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna darul akhirati lahil hayawanu law kanu ya'lamun. Itu kan? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Habis itu sudah. Jadi kan mau makan enak sate ya udah 5 menit selesai. Mau seneng-seneng ke rekreasi ke tempat mana Batu Raden ya selesai. Habis itu selesai. Mau keluar negeri hebat sudah. Kecuali ke Haramain Mekah Madinah itu nggak ada apa ya, nggak ada bosennya karena kita berjumpa pada Allah. Wa inna darul akhirah, karena sungguh akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan ya. Walau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Tapi anehnya orang tidak mengetahui, dia memilih bal tu'sirunal hayatad dunya, memilih dunya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih abadi, lebih kekal, dan itu yang lebih menjanjikan masa depan kita. Jadi kalau sudah seperti ini, tadi Bapak bilang tafakur terhadap kehidupan dunia, maka lahirlah apa? Wahadat tafakur yusmirulaka zuhud fit dunya. Kalau sudah seperti itu, ya tafakur yang memikirkan dunia, yusmirulaka zuhda fit dunya, menjadikan kamu zuhud dalam urusan dunia, wa raghbata fil akhirah, dan kamu lebih senang, lebih menyibukkan diri fil akhirah, dalam urusan akhirat. Demikian Ibu Bapak sekalian ya, moga-moga kita masuk yang ini ya. Kita lebih menyibukkan urusan akhir. Dunia dijalanin aja. Allah sudah kasih rezeki. Ya. Yang terakhir Bapak sekalian, wa minhan tafakru fi nuzulil maut. Yang terakhir adalah hendaklah kamu berpikir tentang mati. Bapak Ibu sekalian, jenengan hidup terus enggak? Wafat kan? Siapa yang merasa ingin hidup terus? Nggak ada. Pasti mati. Yang pasti itu hanya satu kematian. Itu. Yang pasti itu hanya satu kematian. Dan kematian kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Ya, wa khusulil hasrati wan nadamil ba'dal fauti, dan memperoleh kerugian dan penyesalan setelah meninggal dalam sebuah kesempatan. Kesempatan tidak terulang lagi, bagus. Karena itu kita harus berpikir mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita. Qala ta'ala, berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu tidak akan lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu nego dengan malaikat Israel? Nggak bisa. Nggak bisa.
malaikat jangan dulu deh, saya masih mau nyekolahkan anak, saya masih belum zikir banyak, saya belum sedekah banyak, saya belum suluk saya belum ikut thariqah agar saya lebih dekat dengan Allah. Nggak bisa, ya. Tsumma turaddu ila alimil ghaib wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadah yang nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wis cutel, bahasa Jawa ya, cutel, entek, kesempatannya entek, habis. Kalau sudah wafat diberitakan, nih buku kamu belum ini, kamu belum ini, kamu ngerjain yang salarang ini, kamu belum mendekatkan kepada saya, kamu hanya asik urusan dunia, ketahuan semua. Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, sehingga kamu melalaikan diri terhadap zikir pada Allah. Dunia enak, kekuasaan enak, golek duit enak, sampai lali. Nggih napa nggih? Betul. Nah, ini diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Karena godaan itu dunia, harta itu godaan, anak itu juga godaan kalau kita tidak ajari dengan baik. Ya, wa may yaf'al, orang yang berorientasi dunia, ya, dzalika, orang seperti itu, faulaika humul khasirun, akan rugi di kemudian hari. Wala yuhrullahu nafsan idza aj'aluha, maka sekali lagi tidak akan Allah menangguhkan seorang apabila datang waktu kematiannya. Ini Al Munafikun. Ayat berikutnya itu lebih baik lagi. Ya. Fa asaddaqa wa akum min wa ajlan fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, kalau gitu dia negonya, ya Allah, ya malaikat jangan kau ambil saya, tangguhkan dulu, biar saya bisa fa'asaddaqa, saya bisa sedekah, wa aku minas sholihin, dan biar saya menjadi orang soleh, sholihin. Oh, nggak bisa. Nah, gitu ya. Di surat Munafikun itu surat yang sangat baik. Di akhir surat Munafikun itu biasanya bapak saya ngajinya selalu itu sangat diingat-ingat. Nah, wa faidatu hadat tafakkur qasrul amal. Orang yang banyak tafakur terhadap urusan ini tentang kematian, islahul amal, dan kita akan memperbaiki amal kita. Wa idatu zati yaumil mi'ad, dan kita mempersiapkan bekal nanti di yaumil mi'ad, kembali pada Allah. Wa yabtaghi an tastaghfira inda kulli na'in minal tafakkur, sepatutnya engkau istidrar, artinya menghadirkan ketika sedang berpikir ini, ya, minat tafakkur ma yunasibu minal ayati wal akhbari wa athar, apa yang kita terima di dalam yunasib min ayat-ayat Al-Quran, wal ahbar, hadis-hadis Allah, wal athar, dan kalimat-kalimat dari orang-orang ulama. Wastabal tafakkuru fi dzatillah ta'ala wa sifatihi, maka hendaklah kamu jangan berpikir tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Itu adalah hak Allah. Kita nggak usah minta tahu terhadap zat Allah, nggak bisa. Min haitsu tatlubul mahiyah wa taqulul kaifiyah. Ya, engkau mencari hakikat, engkau mencari Allah cara bekerjanya gimana, nggak usah. Yang penting kita muraqabah, kita sudah ma'rifatullah, kita sudah mengetahui hakikat Allah, sudah, itu saja. Ditutup dengan waqad riya marfu'an ila Rasulillah, ditutup dengan hadis marfu' dari Rasulullah. Beliau berkata,
tafakkuru fi ayatillahi wala tafakkaru fillah. Berfikirlah, tafakurlah terhadap tanda-tanda kesucian Allah, jangan tafakur terhadap zat Allah. Fa innakum lam taqdiruhu haqqa qadri, karena sungguhnya kalian tidak akan mampu mendapatkan tentang zat Allah. Beda jauh ilmunya, jadi nggak usah ke situ zat Allah. Tapi kita berbicara tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah, janji-janji Allah dan sebagainya. Demikian Bapak sekalian, kita sudah menyudahi 8 tafakkur kita pada Allah, dan semua mempunyai nilai yang sangat baik dan sangat mendidik agar kita menjadi orang yang muqarrabah wa muraqabah ma'allah. Kita akan selalu berpikir fillah ma'allah, billah lillah illallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah membukakan hati kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah, dan kita menjadi orang yang betul-betul bisa dalam muraqabah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jikalau itu baik ini dari kitab ini, dari Rasulullah dan Allah Taala. Jikalau ada kesalahan, sungguh itu adalah kesalahan saya. Untuk dimohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, aku minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.